Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. 1, 2, 3. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ayat keduanya Kak Ella mau ajar untuk kita. Kak Ella kami nyanyi pelan-pelan. Adik-adik boleh ikuti pelan-pelan dari rumah. Ku berjalan di sisi-Mu Tuhan, Kau bimbing di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulang ayat keduanya satu kali. Ku berjalan di sisi-Mu Tuhan, Kau bimbing di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Allah ditinggikan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah, Allah yang kita sembah, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan lagi dari nyanyian rohani 55, Hatiku Beriman. Nyanyian rohani 55, Hatiku Beriman. Hatiku beriman memandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku, doa sembahyangku, kepada sayang-Mu ku menyerah, ku menyerah. Kita akan baca Mazmur bersama yang terambil dari Mazmur 121. Mazmur 121. Sebelumnya kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah sumber berkat, sumber segalanya bagi kami semua umat manusia. Saat ini kami sebagian kecil dari anak-anak-Mu, anak sekolah minggu, jemaat GKI Agats, beribadah kepada-Mu. Kiranya peribadatan kami ini hanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami semua mendapat berkat dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan baca bersama-sama dari Mazmur 121 dengan perikop Tuhan penjaga Israel.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik bagi kami dan Engkau mengasihi anak-anak. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru yaitu Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga berakhir pada ayat yang ke-43. Injil Lukas 23 ayat 33 hingga berakhir pada ayat yang ke-43. Nah, adik-adik silakan ikuti di Alkitabnya masing-masing dan Kakak Felty akan membaca bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut
juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukumannya yang sama? Kata, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, nah di pagi hari ini Kakak Velti ada punya cerita. Ceritanya itu tentang Yesus disalibkan. Nah, pasti adik-adik tahu tuh cerita ini. Wah, Kakak Velti saya sudah pernah dengar. Terus ada lagunya juga. Apa ya lagunya? Nah, Kakak Velti mau ajar kita lagunya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik tahu tuh lagunya. Nah, Kakak Velti mau nyanyi tapi menggunakan gerakan. Nah, ayo kita sama-sama menggunakan gerakan ya. 1, 2, 3. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, Yesus dia disalibkan karena cintanya kepada kakak dan juga kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, bukan cuma kepada kita saja, tetapi kepada semua orang. Karena Yesus cinta kepada manusia. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang pembacaan kita hari ini tentang Yesus disalibkan. Iya. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-33. Di situ ayat 33 itu ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Nah, sampai di tempat yang bernama apa? Tengkorak. Nah, tempat tengkorak. Nah, tempat tengkorak itu di mana mereka menyalibkan Yesus di situ. Jadi Yesus disalibkan di tempat yang bernama apa? Tengkorak. Nah, ternyata di sana itu bukan cuma Yesus saja, tetapi ada 2 orang penjahat di sana. Jadi Yesus dia disalibkan di tengah, terus yang di sebelah kanan ada seorang penjahat dan di sebelah kiri ada juga seorang penjahat. Nah, ayat yang ke-34. Nah, adik-adik lihat. Pada saat Yesus dia disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat, apa yang Yesus bilang di ayat yang ke-34? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus ketika dia disalibkan, dia tidak marah, dia tidak membalas, dia tidak pukul, dia tidak marah-marah keluarkan kata-kata, kenapa kamu salibkan saya? Tidak. Yang dia melakukan adalah berdoa dan mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah perkataan Yesus. Nah, ayat yang ke-35 di situ masih berlanjut juga dengan ayat yang ke-35, 34, itu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Ketika Yesus sudah disalibkan, bajunya sudah terlepas, jubahnya sudah terlepas. Dan pakaian itu mereka buang undi untuk membagi-bagikan pakaian.
Nah, ayat yang ke-35, orang banyak yang berdiri di situ melihat semua perbuatan yang dilakukan oleh prajurit dan juga pemimpin-pemimpin. Nah, ada juga yang pemimpin-pemimpin ini mereka mengejek dia, mengejek Yesus dan berkata, orang lain dia selamatkan. Coba sekarang dia harus selamatkan dirinya. Bisakah tidak ya? Dong bilang begini. Orang lain tuh dia bisa selamatkan. Yang mati dia sembuhkan. Yang sakit dia sembuhkan. Yang buta dia buat supaya bisa melihat. Yang bisu bisa berbicara. Bagaimana dengan Yesus ini? Bisakah dia menyelamatkan dirinya sendiri? Dorang apa? Mereka mengejek dia, mereka menghujat dia. Mereka juga mengolok-olokkan dia. Bahkan di atas kepala Yesus itu tertulis bahwa inilah raja orang Yahudi. Di atas kepala Yesus itu tertulis inilah raja orang Yahudi. Nah, adik-adik, bukan hanya itu, tetapi kita lihat pada ayat yang ke-39, di situ Yesus disalibkan dengan 2 orang penjahat. Terus yang satu ini, penjahat yang satu ini, dia menghujat Yesus. Dia bilang, Yesus kau ini kan Mesias toh. Coba kau selamatkan kupu diri sudah. Kau selamatkan kupu diri sudah. Kalau kau ini raja, coba selamatkan dirimu. Tetapi yang satu, penjahat yang satu, dia menegur. Dia marah, dia bilang, hei, kau tidak boleh bilang begitu sama Yesus. Karena kau tahu Yesus itu disalibkan bukan karena dia berbuat kejahatan. Yesus disalibkan bukan karena dia melakukan dosa. Yesus disalibkan bukan karena dia melakukan pelanggaran. Beda dengan yang 2 orang disalibkan itu karena mereka melakukan kejahatan yang harus disiksa, yang harus disalibkan. Tetapi Yesus tidak. Sehingga ayat yang ke-43 di situ dia berkata, Yesus berkata kepada penjahat yang satu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, adik-adik, pelajaran berharga untuk kita. Yesus disalibkan bukan karena dia berbuat dosa. Kakak Felti ulangi lagi. Yesus disalibkan bukan karena Yesus berbuat dosa. Terus Yesus disalibkan karena apa? Yesus dia disalibkan karena dia mengasihi manusia. Dia mau menyelamatkan manusia karena manusia yang telah berbuat dosa. Dan karya Allah lah lewat Yesus itu. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus sebagai pendamaian yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Yesus dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah, tadi Kakak Felti bilang yang pertama itu Yesus dia disalibkan bukan karena dia berbuat dosa, dan Yesus dia disalibkan untuk menebus dosa manusia.
Yang ketiga, Yesus dia disalibkan karena Allah mengasihi manusia. Sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus itu, sebagai penebusan dosa manusia. Nah adik-adik, kalau mau dibilang sebenarnya kita ini yang berdosa. Yesus tidak berbuat dosa. Kalau mau dihukum seharusnya manusia yang harus dihukum, bukan Yesus. Tetapi karena kasih Allah kepada manusia. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Yesus, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Kita harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau mengasihi Allah, berarti di rumah apa? Tidak boleh melawan-melawan. Tidak boleh baku-baku pukul. Tidak boleh marah-marah. Kalau mengasihi Allah, berarti kita juga kan mengasihi mama, mengasihi bapa, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi teman, mengasihi semua. Karena Allah mengasihi kita. Karena kasihnya itu, sehingga Yesus menjadi penebusan dosa manusia. Nah adik-adik, berarti adik-adik sudah tahu kan? Kalau Kakak Felty bertanya begini, apakah Yesus berbuat kejahatan? Atau Kakak Felty bertanya, apakah Yesus itu adalah seorang penjahat sehingga dia harus disalibkan? Nah, jawaban adik-adik, bukan. Yesus bukan penjahat. Dia adalah Allah yang menyelamatkan manusia. Karena itu adalah firman, janji Allah, firman Allah yang harus digenapi oleh Yesus. Bahwa dia datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Jadi Yesus bukan penjahat yang harus disalibkan, tetapi karena kasihnya kepada manusia. Nah, kalau Kakak Felty tanya, kalau begitu untuk siapa ya Yesus dia disalibkan? Untuk saya, demi saya. Yesus dia disalibkan karena dosa saya. Nah adik-adik juga harus bilang, Yesus dia disalibkan karena dosa saya. Dosa saya itu apa ya Kakak Felty? Suka marah-marah, suka maki, suka melawan. Nah itu dosanya kita. Suka tipu, itu dosa kita. Nah dosa manusia itulah yang Yesus datang untuk menebus dan menyelamatkan. Kalau Yesus tidak menebus kita, nah harusnya kita yang harus disalibkan karena dosa. Nah kita juga harus salibkan dosa kita. Saya mau salibkan saya punya dosa marah-marah, supaya saya tidak boleh marah-marah. Nah saya juga mau salibkan saya punya dosa melawan-melawan, supaya saya tidak melawan-melawan lagi. Saya dibebaskan dengan dosa itu. Saya mau salibkan dosa untuk maki-maki. Nah supaya saya tidak maki-maki lagi. Nah itu harus disalibkan. Nah karena apa? Karena Yesus mengasihi kita. Nah tadi Kakak Felty sudah awali dari yang pertama kan? Lagu tadi Kakak Felty ajarkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, dan hidup kita, anak-anak semua, diberkati Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan ada dalam doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termulia namamu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Atas perlindungan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh ada
untuk mendengarkan, merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu berakar dan berbuah di hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga Tuhan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dan menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh teman-teman kami Tuhan. Anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu Tuhan. Orang tua kami Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan sedang merasakan sakit. Tuhan mau berkati, urapi makanan dan minuman yang mereka konsumsi Tuhan. Sehingga melalui makanan dan minuman mereka memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan di minggu-minggu berikut kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami juga Tuhan tidak lupa mendoakan Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Yang pada saat ini ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan mau berkati, mau melindungi Tuhan anak-anak ini Tuhan. Berikan kesehatan, jauhkan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam tubuh mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan melindungi anak-anak ini Tuhan kemanapun mereka melangkah Tuhan. Baik di dalam proses bermain mereka Tuhan maupun di dalam pendidikan belajar mereka Tuhan. Tuhan jauhkan dari mereka segala mara bahaya. Tuhan jauhkan dari mereka segala sesuatu Tuhan yang mengganggu kesehatan mereka Tuhan. Pagari mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga Tuhan kesehatan, keselamatan, dan sukacita selalu ada dalam anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk orang tua kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik yang ada bersama-sama kami Tuhan maupun yang terpisah jauh daripada kami Tuhan. Tuhan mau berkati, mau lindungi mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati dan urapi semua pekerjaan tangan mereka Tuhan. Segala usaha jerih payah mereka Tuhan. Sehingga Tuhan tingkap-tingkap rezeki akan Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terkhusus Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bawa di dalam doa syafaat kami Tuhan. Pandemi yang sedang melanda negara kami ini Tuhan. Terkhusus kabupaten kami tercinta tempat kami tinggal Tuhan. Tuhan lawat kami semua Tuhan. Jauhkan daripada kami semua penyakit ini Tuhan. Untuk mereka Tuhan yang terpapar COVID-19 Tuhan. Tuhan mau lindungi mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Berikan kekuatan dan sukacita kepada mereka Tuhan. Dan kepada dokter-dokter dan perawat Tuhan, tenaga medis Tuhan yang sedang menangani Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Sehingga mereka mampu Tuhan melakukan yang terbaik dalam pelayanan mereka kepada masyarakat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan. Dari hari lepas hari, kami bawa dan pertaruhkan hanya di depan-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang terjadi biarlah atas kehendak-Mu Tuhan dan seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kesehatan, sukacita akan selalu tercurah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Di atas semua permintaan kami ini Tuhan, kami sadar Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah yang tidak pernah luput dari dosa Tuhan. Tuhan ampunkan dan hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Yang kami sengaja Tuhan maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah Tuhan dosa tidak menjadi penghalang untuk berkat dan sukacita yang Tuhan akan limpahkan kepada kehidupan kami Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah seluruh rangkaian peribadatan kami Tuhan. Kami akan tutup Tuhan dan kami siap terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Roh Kudus Tuhan melindungi kami di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.